Halo everyone, selamat datang di Podcast Pemuda 2022 Choose the Next Leader. Oke, balik lagi bersama saya Salsabila Sabrina Sinbad dan rekan saya Dana Iza. Hari ini kita bareng sama paslon nomor 3 nih teman-teman. Oke, nomor 3 gimana nih? Lambangnya gimana nomor 3? Oke, kabar alhamdulillah sedikit galau ya. Galau kenapa nih? Udah makan siang. Udah diingetin belum? Sama ayam. Kebetulan Iya. nggak ada yang ngingetin ya aku nih. Aduh, berat banget kayaknya nih. Mungkin bisa minta waktunya untuk ingetin Ya, kok kamu nggak ngikutin aku sih? Aduh, berat ini baru awal-awal aja dia bertengkar seperti ini nih. Gimana nih Gadara? Waduh, Ya. belum. Lain kali pokoknya malamnya harus calling dulu sama aku Ya, gitu. kalian kurang sleep call nih kayaknya. Keras Keras link call nih call. kayaknya. Aduh. Mungkin bisa perkenalan dulu nih. Satu paslon ini. Oke, perkenalan dulu nih. Perkenalan dulu dong. Masa Oke. gua belum ada kenal kita Daripada kita kenal, lupa. kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya. Tapi kalau udah sayang jangan ditinggal ya. Ya, biasanya gitu sih, Biasanya Mas. kebanyakan. Habis Apalagi saya- cowok-cowok sekarang. Waduh. Cewek-cewek juga. Cewek-cewek Cowok-cowok sih yang lebih banyak. Tapi memang kebanyakan cewek sih ya. Cewek tuh juga gitu sih memang. Sudah. Balik ke topik. Oke, balik ke topik dulu. Biasa kalau soal Durasi, Nggak durasi. soal ditinggalin memang Sendiri, soalnya saya sendiri di sini. Oke, balik ke topik dulu kita Ya, ya. lanjut durasi. Oke, ya selamat siang semuanya, pagi, sore atau malam mungkin ya buat yang nonton. Perkenalkan nama aku Izudin Muhammad Zidan, bisa dipanggil Zidan dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture 2021. Di sini kami sebagai dan saya sendiri sebagai calon presiden mahasiswa nomor urut 3. Dan mendampingi Mas Zidan ada saya Muhammad Habib Batul Rahman dari Prodi TPR. Saya dari Prodi TPR dan di sini mendampingi Mas Zidan sebagai calon wakil presiden mahasiswa 2022 ini. Ya, nomor 3. Nomor tiganya gimana? ini versi baik. Versi baik. Ini Versi. Oh, Versi mana? agak rebel dikit, Versi agak mana? rebel dikit. Hooligan. Betul. Oh ya, mengingatkan bahwa nanti kita ada timeline Pemira, yaitu hari ini kan kita ada podcast BM, lalu Jumat 28 Oktober kita bakal ada debat untuk capres dan cawapres, Mang. Dan yang paling penting, Kamis 3 November tuh hari tenangnya dan nih acara utamanya nih Kadana. Ada di hari Jumat 4 November 2022 pemungutan suara dan juga pengumuman hasil. Waduh, deg-degan banget gak sih? Wah, Kalian lumayan. harus datang sih, soalnya Harus di banget acara datang, itu aduh. Wajib. sangat meriah. Ada door prize juga. Oh iya, Door prize ya? juga Ada keren door banget, prize. ada door Dapat prize. apa nih? Dapat apa dulu sih? Rahasia. Biar Oh, kalian datang. Namanya juga kalian door datang. prize ya, Mas Iya. ya, rahasia dong Mas. Oh iya nih, dari tadi kita udah perkenalan juga. Gimana kalau sekarang Kak Zidan dan juga Kak Habib itu menyebutkan visi misi kalian berdua sih seperti apa sih? Oke, nyebutin visi misi ya. Yang pasti visi misi kami bukan visi foya misi foya ya, bukan kayak gitu ya yang pasti kan. Visi boya, misi boya. Bukan. Visi misi boya. Oke, nah visi misi kami sendiri itu boleh sambil buka mungkin biar lebih. Boleh, kita izinkan Ada sekarang. salah penyampaian kan nanti. Aduh, sama gimana ya visi misinya pesannya aja lupa loh. Aduh. Bukan lupa tapi lebih ke ada beberapa poin yang memang Boleh. Oh, nggak apa-apa. Boleh mangga. wajib disampaikan. Nggak boleh salah pada salah satu poin Betul. ini. Oh. Betul. Mengantisipasi adanya kejelimetan mulut Kejelimetan. saya. Betul. Tipe mulut ya. Typo mulut gitu. Ini agak instan sebenarnya. Oke. Mungkin bisa dibagi Mas Zidan yang visi, Mas Habib yang misi. Iya. Biasanya saya gitu. Oh ya, oke, silakan. udah dibagi. Biasa aja. Santai. Gak usah menggas. Kayaknya agak tegang ya ini. Pokoknya Santai kan. wakil saya yang panjang lah pokoknya ya. Ya, Saya pokoknya juga- yang pendek gitu ya. Waduh, mau aja dikasih yang banyak-banyak. Mau aja disuruh-suruh nih Mas Habib nih sama Mas Zidan. Namanya juga wakil. Aduh, disuruh-suruh sama ketua. Bayaran Anda kan mahal. Aduh. Udah ngomongin bayaran aja nih, gue lihat. Lanjut ya tentang visi. Oke, silakan. Baik, mohon izin semuanya di sini kami izin menyampaikan mengenai visi misi dari calon pasangan nomor urut 3. Nah, visinya sendiri apa sih? Jadi visinya itu menciptakan badan eksekutif mahasiswa yang harmonis, dinamis, dan profesional berdasarkan asas kebersamaan. Di samping itu juga kami ingin menciptakan
Polifornika yang berkompeten seperti itu. Untuk misinya sendiri bagaimana sih? Ada beberapa misi kita ya yang perlu kita wujudkan, yaitu satu, ini membangun internal BEM yang aktif, adaptif, dan profesional dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua ada memberikan pelayanan maksimal bagi mahasiswa dan sebagai wadah aspirasi terdepan. Yang ketiga mendengarkan kebutuhan dan keresahan dari mahasiswa dan berusaha memberikan solusi sesuai dengan kapasitas. Yang keempat, bekerja sama dengan seluruh ormawa dan lapisan mahasiswa untuk menciptakan keharmonisan dan kejayaan bagi Polifornika kita semua. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Kami visi misinya tidak terlalu banyak nih. Kita visinya ya ada 1 dan misinya ada 4 ya, betul. Di sini kita nggak mau ngubar-ngubar janji ya, nggak mau kayak yang lain-lain mungkin ya. Maksudnya ya dimanapun itu ya. Soalnya aku nih korban janji palsu ya. Aduh, biasa dijanji nggak bisa diingkarin ya. Aduh. Sering nih dikasih Iya. janji palsu. Aduh. Soalnya udah bosen gitu dijanjiin gitu. Mesti ditinggalin gitu kan. Benar. Ghosting. Di ghosting kalau sekarang masih di ghosting. Masih juga tahu ceritanya soalnya ya. Waduh. Ya. Aduh, sama yang mana nih? Sama yang mana nih? Ada. Mungkin nggak perlu. Mungkin dia nonton. Oh, mungkin dia berat. Ya udah, lanjut aja nanti saya galau lagi. Apa? Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya, Mas. Boleh, Daripada nanti malah makin kesini makin kesana gitu Benar. kan. Malah makin galau. Makin galau. Malah yang situnya kesindir gitu kan. Waduh, tidak bermaksud nih ya. Tidak bermaksud loh. Boleh, oke. Nanti kalau marah langsung chat aja ya, oke? DM juga boleh gitu kayaknya. Oke, pertanyaan pertama nih untuk Mas dan juga Mas Habib. Apa sih background, track record organisasi atau lainnya yang kalian tuh menjadi bekal atau alasan lah untuk kalian maju menjadi Presma dan Wapresma tahun ini? Oke, mau siapa dulu nih? Sweet dulu deh, sweet deh. 2, 3. Udah nggak kompak di sini, udah nggak kompak. 2, 3. Oke, udah bener bang. Emang aku dulu sih. Emang gua dulu sih memang ya. Ya udah. Oke. Nanti di belakang layar aja. Oh ya, siap. Nanti aku bantuin. Oke, terima kasih loh. Oke. Ya, terkait background ya. Background organisasi. Kebetulan kita nggak pakai green screen sih di sini. Bukan background itu. Oh, bukan ya. Beda. Oh, beda ya. Beda. Mas Habib tolong kasih tahu ya pasangannya. Agak itu ya, agak. Oke. Gitu. Terkait background ya. Sebenarnya terkait background ini disclaimer dulu ya, kita di sini bukan bermaksud untuk menggembor-gembor ya atau sombong ya. Kita nggak bermaksud kayak gitu. Kita kan baik hati, rajin menabung. Iya. Sholat. Ya. Rajin ngaji. Infak. Iya, sedikit lah, lumayan lah. Oke, terkait background organisasi sendiri, untuk dari saya sendiri ya mohon izin teman-teman mungkin bisa sedikit bercerita tentang background organisasi saya. Mungkin throwback sedikit dari waktu dulu SMA SMK ya. Oh iya. Jadi saya tuh dulu tuh dari anggota OSIS juga, saya anggota OSIS, terus anggota MPK juga. Di samping itu tuh saya tuh kokonat loh. Anak Kokonat cucu. sejati saya nih. Tunas kelapa. Iya, kita tuh background kita Waduh, jadi karena satu background makanya bersama gitu ya. Kamu ngeliat kan kulit kita coklat-coklat kan? Nah, ini tuh hasil dari tanah. Enggak gitu lah. Iya. Beda konsep. Ya, jadi memang saya lama di Pramuka juga sejak dari SD dan sebenarnya sampai sekarang pun saya masih Pramuka. Di samping itu juga saya ada komunitas di luar sekolah saya dulu. Sampai sekarang masih juga komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Lalu mungkin apakah perlu disebutkan kira-kira pernah menjabat sebagai apa? Boleh langsung disebutkan aja Kak Zidan. Dulu sendiri MPK saya pernah menjabat sebagai komisi disiplin di sekolah saya dulu. Kelihatan ya mukanya galak ya, komisi Kerem. Yang suka marah-marah gitu ya. pokoknya nggak boleh senyum sih. Mana sabuknya? Gimana? Mana sabuknya? Aduh sabuk nih. Nanti ada yang throwback yang nonton kan. Jangan. Oke, nah di OSIS ini saya pernah menjabat sebagai sebagai bagian bidang kepramukaan juga. Nah di Pramuka saya menjabat sebagai wakil ketua umum Pramuka dulu di sekolah. Oh ya, di luar itu kepramukaan juga saya tergabung dalam unit protokoler.
Pernah Apa dengar? tuh? Apa tuh? Apa tuh? Belum Ya. tahu nih Kak Zidan. Ya, jadi Gimana bisa jelaskan dikit? boleh banget, boleh. Jadi unit protokoler itu bisa dibilang sebagai pasukan khusus. Pasukan khusus dari Pramuka. Nah, saya itu kan Pramuka di Kota Bogor. Nah, asal saya tuh dari Kota Bogor ya, teman-teman ya. Nah, di sana Kota tuh hujan. di sana tuh saya sebagai unit protokoler Korcap Kota Bogor. Jadi bisa dibilang ya pasukan khususnya Pramuka Kota Bogor. Dulu banyak kegiatannya sama wali kota, sama gubernur yang memang level ring 1, ring 2 gitu. Di sana saya menjabat sebagai kabit logistik. Nah, di samping itu yang komunitas pencinta lingkungan itu saya tergabung dalam organisasi Syap Generator. Mungkin tahu ya Anda ya. Tahu sering lihat story-nya sih kayaknya saya. Ya, pokoknya komunitas banget Kak Zidan ini. Itu komunitas servis elektronik. Ya, Mas Kabib bisa aja ya. ya Syap sih, Syap. Ya, pokoknya komunitas itu tuh pecinta lingkungan. Jadi kami itu bergerak untuk merawat lingkungan karena ya bumi kita tuh sedang tidak baik-baik saja loh, dan semakin lama semakin tua. Ya, di situ saya sebagai humas hubungan masyarakat gitu. Dan lanjut lagi ke masa kuliah ini saya tergabung lagi nih, Kokonat lagi. Ikut Iya, Coco lagi. Emang ikut juga. terpanggil nih Coco. Coco. Pokoknya masih jiwa-jiwanya sesama gitu ya. Masih. Jiwa-jiwa Coco. Karena Pramuka tuh nggak kenal tua kan. Waduh. Umur berapapun itu dipanggilnya kakak. Kakak. Betul? Betul kan? betul. Gak bisa jadi bapak-bapak kan? Nggak ada. Kakak terus gitu ya, kakak terus gitu. Nggak ada. Adikan terus. Aduh. Family zone. Kayaknya mereka nih kejebak friendzone terus ya kayak dari kemarin-kemarin. Dibahasnya itu terus. Kakak Adizon. Kakak di zone. Oke, Nah, oke. Udah ya, lanjut dulu ya. Ya. Jadi di sini Ini saya pada sad tergabung. boy semua nih. itu semua nih paslon 3 nih. Kebetulan iya sih. Aduh, kau ngaku. Tuh aku. Ada. Nanti Mungkin- nanti ditaruh Aduh. mungkin nanti. Mungkin kalian nyari timnya sekalian nyari yang bisa diambil hatinya kayaknya ya. Kami mencari pendukung dan pendukung hidup sih. Gitu. Waduh. Aduh. Support system ya. Ya. Oke, bisa dilanjut Kak Oke, Zidan. dilanjut ya. Jadi saya juga tergabung sebagai anggota UKM Racana Polifurneka, kegiatan kemahasiswaan Racana. Di situ sebagai bagian publikasi, dan selain itu saya juga menjabat di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di Badan Eksekutif Mahasiswa ini saya di Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM. Ya si paling lah pokoknya ya. Aduh. Kegiatan PSDM tuh Si paling ya. Sama kayak paslon sebelah ya Mas kayaknya di PSA sama PSDM nih. ya, Aduh. sama-sama. kita agak sedikit ini aja, agak ya bersaing dikit lah ya kita. Aduh. Sehat tapi kan ya, tapi harus sehat kan Masih bersaingannya. masih sehat. Satu kelas, satu kementerian gitu kan. Nah, Masa gak sehat? tapi beda divisi, kita beda divisi. Oh, beda divisi. Ya, di Oke. PSDM ini saya sebagai Dirjen Pengembangan. Dirjen Pengembangan itu yang mengembangkan kegiatan seperti UKM, terus ngurus kegiatan-kegiatan event-event kayak kemarin misalnya UKIR yang udah dilakuin sama mahasiswa baru itu dari eventnya PSDM juga gitu, dan ya masih banyak juga ya. Mungkin bisa ke partner saya kayaknya kepanjangan sini. Langsung aja langsung. Jadi memang background saya itu sama seperti Mas Idan. Cucu. Saya dari Coconat juga, ya alhamdulillah beberapa tahun di Pramuka. Waktu itu dari SMK saya, alhamdulillah dipercaya sebagai Pradana, kalau teman-teman tahu ini ketua umum gugus depan di SMK SMA gitu. Dan mungkin ada beberapa organisasi pelajar yang saya ikuti di luar sekolah dulu, mungkin sempat tergabung dalam Kuarcap juga, dan mungkin sekarang sih lagi aktif di BEM aja sih sebenarnya. Waktu di BEM saya periode ini jadi dirjen apa ya sih? Dirjen editing. Jadi acara-acara kayak gini sebenarnya biasanya saya yang bikin. Saya Iya. di belakang Biasanya di belakang kamera gitu ya. Di belakang layar biasanya. Belakang layar. Sekarang di depan Sekarang layar. di depan Sekarang di depan layar. layar. Tersorot gitu akhirnya ya. Iya, gitu. akhirnya. akhirnya saya masuk Nah. TV juga. Nah, mungkin Akhirnya masuk gitu ya. kan di sosmed kan suka rame, bapak kameramen. Nah, ini bapak kameramen. Kameramen Ini dia BEM gitu ya. terungkap, akhirnya terungkap akhirnya. siapa yang sering
pegang kamera. Iya, ini Bapak kameramennya nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana nih? Untuk Langsung aja pertanyaan ke kedua, Danang. menurut kalian nih, apa tantangan terbesar ya? Kan kalian ini BEM, apa tantangan terbesar dari BEM? Lalu bagaimana cara mengatasinya dengan efektif dan efisiensi? Pertanyaannya. Oke, jadi tantangan terbesar dari BEM ya. Iya. Kenapa juga kalian mau mencalonkan juga kan jadi Presma dan Presma? Oke, berarti ini terkait internal dulu ya, terkait internal BEM ya. Siapa lagi nih? Dari aku dulu. Masa kita sweet terus sih bang? Iya, nanti pahaman ya, malah main game gitu ya. Harusnya langsung paham. Kamu Biar kelihatan kompak gitu loh Mas Zidan. Kan kita tuh berdasarkan asas kebersamaan. Jadi apapun keputusannya kita bersama. bersama memutuskannya seperti itu. Oke, dari saya dulu ya. Tantangan terbesar dari BEM sendiri apa sih? Menurut saya sendiri, tantangan terbesar dari BEM, saya throwback 1 tahun ke belakang ya. Dari selama ini menjadi badan eksekutif mahasiswa, tantangan terbesarnya sendiri itu menurut saya yang dijalanin selama ini ya dari internalnya dulu. Tantangan terbesarnya adalah dari anggotanya. Memang BEM ini kan banyak dan prokernya tuh banyak banget Mas. Banyak banget. Ada berapa sih? 30 sampai ya? Ada. Iya, 30 proker tuh Ada. sampai gitu. Memang tantangan banget gitu loh buat kami. Karena memang BEM ini masih berkembang, jadi proker-prokernya memang banyak banget nih belakangan ini. Itu tantangan terbesar kami sih selama ini. Nah, terkait internal juga, memang kadang ya setiap organisasi pasti punya ya naik turunnya masing-masing toh. Kayak gak mungkin semuanya tuh mulus ya kan, gak mungkin semuanya tuh adem ayem aja gitu. Nah, di dalam badan eksekutif mahasiswa sendiri, tantangan terbesar kami yang kedua itu mengenai anggota sih gitu. Nah, dari anggotanya kan memang banyak banget, jadi kadang memang ada yang ngerasa ya memang apa ya, saking banyaknya tuh kadang kurang ini ya untuk Agak kurang apa ya, kurang maksimal juga. Kurang maksimal, Ya, betul. karena memang ada beberapa anak yang banyak anggota juga, jadi mungkin dalam pembagian tugasnya itu sendiri memang agak kadang agak kerepotan teman-teman. Apa ya, adalah faktor tugas itu. betul. Mungkin tantangan yang lainnya bisa dilanjutin dulu sama Habib. Dari saya pribadi Ya. tantangan saya itu sebenarnya lebih ke ini, rasa kebersamaan dari BEM itu sendiri. Ya. Jadi mohon maaf aja sebenarnya nggak bermaksud throwback terlalu dalam atau terlalu inti gitu kan. Ya, tapi memang adanya faktor dari saya melaksanakan tugas atau mungkin merasa berat, itu mungkin adanya rasa belum semua teman-teman itu memiliki. Jadi seperti itu. Nah, mungkin dari adanya saya di sini, saya pengen kedepannya kita itu memiliki satu sama lain. Kita itu memiliki satu organisasi ini, dan mungkin itu bisa jadi sebuah pacuan semangat untuk teman-teman menjalankan tugas, menjalankan program kerja yang pastinya akan berpengaruh kepada organisasi itu sendiri. Seperti itu. Betul banget. Nah, sedikit menyambung juga omongan dari Habib. Di sini kami nggak bermaksud menyudutkan salah satu organisasi ataupun pihak tertentu, enggak. Ini general ya. Memang kebanyakan ini di masa sekarang kebanyakan organisasi itu kehilangan esensinya sebagai organisasi, Mas. Gitu. Kebanyakan memang organisasi yang ada sekarang tuh ya udah organisasi hanya sekedar organisasi, mengikuti alurnya organisasi aja gitu. Cuma menjalankan proker-prokernya saja. Betul, menjalankan organisasinya, menjalankan ya udah kayak ngalir tapi nggak kerasa gitu. Kalau dia tuh anak organisasi gitu, apa yang dia dapat dari organisasi gitu loh. Apa yang memang berguna buat dia dari organisasi gitu loh. Nah, kami tuh tergerak, kami ingin membuat sebuah organisasi yang memang ada esensinya sebagai organisasi. Organisasi itu tempat kita bertumbuh, tempat kita berkembang, tempat kita ya mendapatkan banyak hal gitu loh. Mungkin waktu dulu ketika kita SMP kita ngerasa organisasi itu keluarga kalian, ya kan? Keluarga kedua kalian, ya kan? Dulu kan gitu-gituin kan, mungkin sampai push up kan gitu kan. Ya kan? Sambil rasa kebersamaan. Aduh. Sama aja kan ya.
Ya maksudnya di sini kita nggak sampai push up lah ya. Squat jam paling ya. Aduh. Minimal Oh, jam lah. Olahraga kali ya masih bersehat gitu kan. Iya, biar sehat ya. Oke, tapi maksudnya adalah di sini kita ingin menubuhkan itu lagi gitu loh. Kita ingin membuat organisasi yang terasa keluarganya. Dan kan BEM tuh nama BEM tuh bukan BEM Poliforneka tapi BEM KM Poliforneka. KM-nya itu Keluarga mahasiswa. keluarga mahasiswa. Jadi ya kita harus merasa keluarga dulu gitu. Kayak gitu. Oh. Ya, saya juga sih. Kayaknya udah saya berkeluarga nih Mas Aduh. Zidan ini kayaknya. Tinggal cari calon aja kali Iya. ya. Kayak gitu. Sudah cukup menjawab mungkin? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk Kak Zidan dan Kak Habib udah siap? Boleh. Insya Allah siap. Mungkin ya. Oke, kita lanjut aja ya. Deg-degan kayaknya mereka Iya, nih. deg-degan nih. Mungkin pertanyaan berikutnya. Apa yang kita sampaikan sebenarnya apa ya? Saya takut ada sensitivitas atau apapun, mungkin saya salah ngomong, salah kata apa gitu. Ya, kalau ada salah nanti bisa klarifikasi. Iya, Bikin video. Kita maaf ya. Oke, tapi biar kita nggak deg-degan, kita minta minum dulu kali ya. Anak panitia Iya. mungkin bisa dikasih Oke, minum. kakak Oh, panitia. dari label VIP ya. Oh, Ada manis-manisnya gitu kan. ini udah sama kayak podcast Om Deddy gitu ya. Podcast Om Deddy kan biasanya kan ada begini kan. Betul. Bisa mungkin minum dulu juga. Oke, boleh. Ini udah saya minum BTW ya. Nanti abis ini ada acara somasi kan ya abis ini? Bener ya? Ya, bisa, mana. bisa sih kalau mau Tergantung dia cara. sebenarnya. Oh, iya. Tergantung dari Mas Zidan sama Mas Habib jawab pertanyaannya kayak gimana. Siap. Takut itu saya. Udah berasa podcast Om Jadi Deddy. harus gitu. direm dikit-dikit. Oke, jangan pinggir jurang ya, pinggir sawah sih kita kebetulan sih. Pinggir sawah kan enak ya. Ya, nggak apa-apa saya habis minum tadi. Panitia tadi nyiapin nutrisari sih. Wah, Kebetulan enak banget ya, banget. seger gitu. Itu label juga ya. Oh, ya, sorry. Iya. Ya, Dokter. Mohon untuk Oh, memberi untuk edit. kami. Oh, iya. Ya, Boleh. Data seperti ini. Aduh. Boleh ya, nanti kasih satu truk ya. Boleh. Di sini. Buat speed Lumayan, event kan? nanti di Poliforneka Bener. pakainya sponsor dari Betul, dia. nanti kita kuningkan tambak ya semua ya. Biar karena kan kita kuning kan kamusnya, kuning. Jadi harus kuning lagi kita. Poltek banget ya Kita di sini. kuningkan satu poltek gitu kan. Bener. Tolong Nutrisari untuk endorse kami. Boleh. Bener. Boleh. Oke, kita lanjut ya kayaknya udah panitianya ketar-ketir nih sama bahasa kita. Editing, siap ya tim editing ya. Oke, kita lanjutin ya. Menurut dari sekian banyaknya program kerja, apa program kerja yang bisa dibanggakan oleh mahasiswa saat mendengar kabinet yang kalian pimpin? Oke, baik. Kira-kira ini enggak sih sebenarnya kami itu udah ada kebayang kabinet sih. Ya, aku udah ada kebayang kabinet. Harus disebutkan enggak sih kira-kira? Perlu enggak sih? Apa nanti aja nih kabinetnya? Itu mungkin nanti aja, lebih kayak gambaran aja, kayak kerangkanya aja gitu mas. Ya, jadi karena kami itu berasaskan kebersamaan ya. Kami ingin berasaskan kebersamaan. Program kerja apa sih yang bisa dibilang program kerja unggulannya dari kami ya? Pertama, memang kami tuh ingin memunculkan yaitu rasa esensi organisasi, dan yang kedua itu kami ingin membuat BEM itu ada untuk mahasiswa gitu. Bukan hanya sekedar BEM hanya untuk BEM saja gitu, kayak organisasi organisasi general, tapi bukan cuma buat internal aja gitu. Kami ingin memunculkan lagi BEM itu untuk mahasiswa ya kan. Jadi memang kami program kerja unggulan kami itu lebih ke yang berkaitan dengan mahasiswa, betul ya. Harapannya nanti jika memang seandainya kami maju menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa, program kerja unggulan kami itu ingin melakukan pelatihan-pelatihan kepada mahasiswa untuk mahasiswa gitu. Nah, pelatihan-pelatihannya bentuknya apa aja? Misalnya pelatihan mengenai pembuatan CV, terus pelatihan mengenai editing, pelatihan mengenai hal-hal lainnya gitu. Kami itu ingin ada gitu untuk mahasiswa kami, ingin mahasiswa tuh berkembang kan sesuai dengan visi kami menuju Poliforneka yang berkompeten gitu. Jadi harapan kami tuh ya ingin bisa membangun gitu loh, bukan cuma organisasi yang hanya ya organisasi aja gitu loh, yang memang ada anggotanya tapi tidak bisa terasa maknanya gitu loh oleh mahasiswanya sendiri gitu loh.
Mungkin mau menambahkan? Nambahin aja dari Mas Ijan, sebenarnya memang kita itu pengen rasa kebersamaan yang ada dalam visi misi kita itu sampai juga ke mahasiswa. Jadi kita melaksanakan apapun, melaksanakan program kerja kedepannya apapun itu untuk kalian semua, dan ayolah bantu kami meramaikan apa yang kami berikan untuk mahasiswa. Dan juga memang ada kalanya mahasiswa itu rada capek sama kegiatan-kegiatan di sini ya. Mungkin kedepannya kita ini sore aja, ini bukan sebuah janji atau apa ya, mungkin saya lebih pengen ayo teman-teman itu datang itu bersemangat. Jadi teman-teman itu ingin datang untuk menghadiri suatu acara yang kami berikan. Nggak paksaan gitu ya. Nggak paksaan. Saya ini datang buat acara ini, saya nggak butuh acara ini gitu kan. Iya. Mungkin nanti kami tuh ingin memunculkan rasa dari mahasiswa sendiri yang cuma datang karena ada di absen ya kan? Absen doang jadi datang gitu kan. Doang, orangnya nggak ada. Ya kan? Ntar di absen ya, ayo. Kalau ada absen aja berangkat. Iya gitu. Kami tuh ingin menimbulkan rasa kemauan dulu gitu loh. Kan ketika memang udah kerasa ada kemauannya dan memang terasa ya nyaman lah gitu, pasti akan datang sendiri gitu loh. Gitu sih. Jadi lebih ke mahasiswa gitu ya, lebih fokus ke mahasiswanya gitu. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, kita lanjutkan aja. Ya, yaitu dari pandangan kami, mahasiswa Polipurneka itu cenderung apatis terhadap organisasi. Nah, bagaimana cara kalian mengajak atau menginvest teman-teman mahasiswa agar tertarik untuk berorganisasi? Mungkin biar singkat, salah satu aja yang jawab. Oke, gimana nih? Baca. Boleh. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, gimana cara kita tarik mahasiswa. Sikap apatis itu terjadi mungkin karena mereka tidak ingin, karena mereka tidak merasa ada sesuatu untuk saya. Nah, jadi mungkin cara menarik mereka ya memberikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka senangi, apa yang mereka inginkan. Maka otomatis saya kira mereka akan datang. Mereka bakal datang untuk apa yang mereka itu baik buat mereka. Saya butuh itu dan saya mau ambil itu. Seperti itu. Singkat banget kan? Singkat sekali. Singkat banget. Oke, Singkat, kita jelas, lanjut. padat. Dua lagi kali ya, Kak. Boleh. Oke. Gini pertanyaan. Dari sekian banyaknya program kerja, apa? Oh, yang bawahnya ya. Yo, yang mana nih? Makanya kita yang grogi nih. Kita yang grogi nih. Salah tadi. Apa, kita lanjut aja nih. Salah. Udah. Gak fokus kayaknya. Tadi salah nunjuk. Kayaknya salah brand ya. Aduh. Ini harus ganti ini. Iya. Terlalu manis, diabetes. Aduh. Ada manis Yang ini ya. gitu ya. Menurut opini kalian tuh, pemimpin itu seperti apa ya? Lalu prinsip apa sih yang bakal nanti kalian pegang ketika memegang satu periode ke depan? Oke, gantian ya. Oke, terkait pemimpin. Menurut kami dan mungkin menurut saya sendiri ya, karena kan pasti setiap orang pandangannya beda-beda toh. Yep. Kalau menurut saya sendiri, pemimpin itu apa sih? Menurut saya pemimpin itu adalah orang bukan cuma bisa memimpin, tapi lebih ke orang yang dapat memberikan contoh, orang yang dapat turut hadir, orang yang dapat memang peduli dengan anggota-anggotanya dan memang menjadi sosok yang bukan cuma ada sebagai pemimpin terlihat oh ini dia pemimpin, bukan, tapi lebih ke memang ya bisa bersama-sama gitu berkembang, bukan cuma pemimpinnya aja gitu loh. Saya berpikir kalau pemimpin itu bukan cuma sekedar ya udah dia pemimpin gitu loh, dia pemimpin kita, bukan, tapi lebih ke pemimpin itu harus bisa menjadi contoh, pemimpin itu harus bisa peduli dengan sesamanya, dengan anggotanya. Pemimpin itu bukan perihal jabatan, bukan dia yang memiliki jabatan sebagai pemimpin dan anggota gitu, kan. Pemimpin itu ya harus bersama-sama gitu bersama anggotanya, jadi ya berkembang bersama, belajar bersama gitu. Jadi memang pemimpin itu menurut saya adalah ya bisa berperan sebagai banyak hal sih gitu. Baik. Mungkin sudah cukup. Tadi yang kedua terkait apa? Mau menggunakan prinsip pemimpin seperti apa ketika Oke. sudah menjawab? Oke.
prinsip pemimpin seperti apa ketika sudah menjabat. Kan mungkin ada tipe-tipe kepemimpinan ya, seperti tipe otoriter, terus tipe demokratis, terus tipe karismatik kayak gitu. Untuk kami sendiri, karena kami berdasarkan asas kebersamaan, kami ingin ya kepemimpinan kami bisa dibilang ya demokratis ya. Demokratis ya, memutuskan berbagai hal tuh secara bersama-sama. Kita ingin ya sebuah hal dipikirkan bersama dan dilakukan bersama gitu loh. Ketika memang perbedaan pendapat pasti wajar, ada saja perbedaan pendapat seperti itu. Tapi kita coba cari jalan keluarnya bersama-sama. Itu sih. Kita lanjut ya. Menurut pendapat kalian pribadi nih, berapa presentasi suara yang akan kalian raih dalam perhelatan Pemira ini? Dan faktor apa sih yang membuat kalian optimis mendapat suara seperti yang kalian perkirakan? Berat nih pertanyaannya nih. Aduh, terakhir nih. Perlu ini kan kita manggil orang pinter biar diprediksi kan. Oke, bisa. Oke. Ini tergantung prediksi, soalnya saya prediksi bola ada suka salah. Waduh. Pantas aja. Pantas aja gitu kan. Pantas aja MU makin ke bawah. Waduh. Ini pas MU masih. Aduh. Bukan. Saya fans nomor 1 nih. Apa nih? Barca dong. Oh, Barca. Bisa langsung dijawab aja pertanyaannya Mas. Untuk presentasi sendiri sebenarnya kami belum bisa menebak ya. Maksudnya kami nggak mau nih menebak-nebak ya. Dan bukannya berarti tidak percaya diri ya. Kami ingin ya udah memang kalau kalian percaya sama kami, kalau kalian memang ngerasa kami yang terbaik, silakan pilih kami. Kami nggak memaksa kalian harus milih kami, enggak. Kami nggak mau gembur-gembur, ayo pilih kami. Kalau tidak, kenapa? Enggak. Kita nggak mau kayak gitu. Untuk presentasinya ya insya Allah kami percaya diri ya, pasti kami percaya diri, insya Allah mudah-mudahan ya bisa dipercaya oleh mahasiswa Polifurneka seperti itu. Untuk presentasinya kami kami tidak bisa menyebutkan spesifik secara angka ya, karena memang yang maha tahu kan hanya Tuhan gitu loh. Begitu. Tadi panitia yang tahu ya. Panitia sih tahu sih. Jadi yang kedua tentang apa tadi? Yang kedua itu dan faktor apa yang membuat kalian optimis? Oke. Faktor, kamu mau jawab mungkin faktor? Iya, boleh. Jadi faktor kenapa sih kita percaya kalau kita mungkin bisa jadi gitu. Itu karena kita punya suatu tujuan yang memang ini buat kita semua. Kita punya tujuan yang jelas, kita ada salah satu apa ya? Apa tadi Mas? Saya lupa ngomong apa ya? Aduh, nggak usah grogi gitu dong Mas. Agak grogi. Ini curang lagi soalnya. Takut jatuh ini. Kita ngomong kepercayaan kita aja lah. Iya. Kita nggak bisa prediksi siapa aja sih yang milih kita, bahkan dari proses kita sendiri pun kita jujur lebih membebaskan mereka saja. Kalaupun memang mereka nggak mau dukung kita, yes nggak masalah, nggak harus juga kan saya maksa orang untuk pilih saya ya seperti itu ya. Ya jadi ya gitu. Ya, boleh tambahan mungkin? Boleh Ya, silakan Mas. tambahan sendiri memang terkait hal tersebut juga menjadi dasar kenapa kita maju gitu menjadi calon. Kami merasakan apa sih yang sedang terjadi gitu. Kami melihat dan memang menilai ya apa yang sedang terjadi di internal BEM, di Poltek gitu loh. Apa sih yang terjadi dan kami juga sudah mengetahui dan ya sudah ada ide atau cara mengatasi apa sih hal-hal yang memang perlu diperbaiki terkait hal tersebut. Jadi memang jika seandainya memang mahasiswa percaya dengan kami, izinkanlah kami untuk mewujudkan itu, untuk menjalankan itu. Oke, tadi kita udah pertanyaan yang agak serius-serius gitu ya Kak Danang. Gimana kalau kita sekarang main game? Karena udah ada game yang disiapin nih sama Apa nih? Main poker? panitia. Poker? Oh, Poker. aduh. Jadi gamenya adalah Oh ini kayaknya kecocokan. Ya. Bukan. Ya, oke, saya jelasin dulu ya. Game adalah mengasah kekompakan kalian berdua. Jadi kami akan memberikan pertanyaan opsi A dan opsi B. Kalian milih dalam hitungan ketiga. Jadi cuma 3 detik doang kalian. Satu, langsung.
Jangan lupa loh ini mempresentasikan gimana sih kalian kompak sama satu pasangan kalian. Jadi ini gamenya agak menjebak Agak dikit gitu. menjebak dikit gitu loh. Kalau misalnya nggak kompak perlu dipertanyakan gitu ya. Aduh, udah maju nggak kompak gitu ya. Ini kenapa? Kayak Bersatkan. saya contohin misalnya kalian ada tim bubur diaduk atau nggak diaduk. Nah yang diaduk ini tim dia A dan yang diaduk ini tim B gitu loh. Jadi opsi. Nggak bisa itu. Itu karakter. Itu udah habit kebiasaan. Tim apa nih? Tim apa nih? Tim apa nih? Kalau Sadi tim apa nih? Kalau saya ya diaduk lah. Diaduk. Wah. Udah kompak. Masalah bubur aja udah kompak ya berarti ya. Berarti harusnya game ini Harusnya kompak kompak. juga. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya. Boleh. Yang pertama. Degan gini. Aduh. Degan nih. Yang pertama. Yang pertama. Kayaknya Ini kalau bohong hangat ini. ada listriknya sih mas. Oh, baik. Oke. Idealis atau realistis? Tiga. Yang A apa nih? Yang A itu idealis, B-nya realistis gitu ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, bisa Kompak. dikasih alasan kenapa memilih realistis? Karena dalam hidup saya seperti apa ya, kita nggak perlu mengejar apa yang sesuatu apapun itu yang memang di luar kuasa kita. Jadi kita lakukan aja apa yang sebisa mungkin kita lakukan. Kita realistis memberikan sesuatu, kita realistis dalam satu tujuan. Kalau itu memang nggak mungkin ya ngapain itu kan? Kita susah-susah menggapai sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Ya memang ada beberapa orang bicara nothing impossible. Ya, tapi kembali lagi bahwa kita tahu diri kita sendiri, kita tahu kemampuan kita sendiri dan berbagai faktor lain. Manusia ada batasnya. Ada. Kan ada ditambahin dari Kazidan atau udah cukup? Ya mungkin tambahannya ya dari kami sendiri atau ya saya juga berpikir kalau ya hidup itu tidak bisa statis. Hidup itu nggak bisa menjalankan semua yang apa kita mau gitu, nggak bisa. Kita harus mengikuti alur, kita harus mau berubah, kita harus mau mengikuti semuanya bersifat dinamis. Itu sih cukup. Oke, lanjut nih Kak Danang. Pertanyaan kedua. Nunggunya. Aduh. Weh, jangan dong. Selesai nih. Belum selesai nih. Oke. Yang kedua. Profesional atau kekeluargaan? 3. Taruh, A-nya apa, B-nya apa nih? A-nya profesional, B. Apa tuh? bagian. A. Pokoknya pertama A, yang kedua tuh B. Oke. 3, 2, 1. Kok bareng lagi? Bareng lagi nih, ada kompak banget nih Kak Danang ya. Aku ngeliat dia ya, aku ngeliat dia, aku belum ngeliat kamu tuh. Iya. Iya. Percaya. Percaya, Kak, Aduh. percaya. Kenapa saya diniatin gitu kan? Kita ikatan ini, kita Iya. jalinan. Finger join ya, laminasi ya. Aduh, Oke. Mau pengetahuan itu ya, teman-teman ya. Kenapa memilih kekeluargaan? Kekeluargaan. Oke, Daripada sama dari aku dulu ya. profesional. Kenapa memilih kekeluargaan? Memang sebenarnya di visi kami juga ada kata profesionalisme gitu. Dan memang ada asas kebersamaan juga atau kekeluargaan. Tapi menurut kami lebih mengedepankan kekeluargaan karena apa maknanya ketika sebuah organisasi hanya dijalankan berdasarkan profesional saja gitu. Menjalankan oke profesional, menjalankan semuanya perfect, menjalankan semuanya terselesaikan, tapi gak ada kekeluargaannya, gak ada kebersamaannya, itu gak ada rasanya gitu loh, not feel gitu loh. Mungkin bisa menambahkan? Memang sama sih ya sama Mas Idan ya tadi ya, memang ada kebersamaan, apalah arti profesional karena kalau kita nggak mikirin orang lain gitu ya. Kita profesional itu harus, tapi kita harus memikirkan apa sih penunjang dari profesional itu sendiri. Mungkin ada sesuatu yang harus kita bersamai pada teman-teman, ada suatu diskusi atau apa, itu paling penting. Jawabannya tuh. Jawabannya bikin kayak kita langsung, aduh, mind blowing gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Belajar dari pengalaman atau belajar dari Kesalahan. Apa? Belajar dari pengalaman atau atau belajar kesalahan. dari kesalahan? 3. Sabar mas. Aduh. Buru-buru banget kayaknya. Oke, 3, 2, 1. Wah, kompak banget kayaknya nih ya kadang-kadang tadi. Jadi bubur diaduk loh. Dari bubur diaduk sama loh ya. Jangan-jangan mereka ini ada. Kayaknya mereka ini udah ada ikatan batin sih. Dari bubur diaduk kayaknya. Bubur diaduk gara-gara. ini sih yang paling penting pacar kita jangan sama loh. Waduh. Nggak boleh loh, itu nggak Serem. boleh. Udah sama-sama sad boy gitu ya. Harusnya nggak apa-apa sih berbagi. Berbagi. Iya, bagus itu bagus. baik. bagus. Kalau soal itu saya independen.
Bisa sih. Gak bisa berdua ya? Gak bisa ya, kalau pacar gak bisa dibagi Harus ya. sendiri gitu ya. Jangan-jangan dia habis dari set boy bareng, pacar juga bareng gitu kan. Waduh, bahaya Aduh, nih. bahaya gitu kan. Kenapa nih memilih untuk belajar dari pengalaman daripada belajar dari kesalahan? Gantian deh. Karena pengalaman adalah Betul. sesuatu yang boleh kita banggakan. Dari pengalaman kita belajar apa sih? Tadi kesalahan. Belajar. Di setiap pengalaman pasti kita melakukan suatu kesalahan. Itu otomatis. Jadi dari kesalahan pun kita belajar, dari kesalahan-kesalahan tersebut menjadi suatu pengalaman yang mungkin harus kita jadikan pelajaran untuk kedepannya tidak mengulangi pengalaman buruk yang kita lakukan. Pengalaman baik harus dikenal, pengalaman buruk harus dibuang. Seperti itu. Mungkin Mas Zidan mau nambahin? Oke, mungkin aku mau menambahkan ya, kan ada kata-kata bahwa pengalaman adalah guru terbaik gitu loh. Dari pengalaman kita bisa belajar untuk bisa lebih baik lagi. Sebenarnya belajar dari kesalahan itu termasuk di dalam dari kata belajar dari pengalaman gitu loh. Karena ya di pengalaman itu kita bisa merasakan salah, merasakan benar gitu loh. Jadi ya guru terbaiknya kita adalah ya dari pengalaman kita sendiri gitu loh. Belajar untuk bisa lebih baik lagi. Aduh, dari tadi jawabannya tuh kayak udah mah kompak, jawabannya juga kok nemu aja alasannya gitu ya. Padahal kita mau ngejebak gitu kan awalnya. Oh iya, Agak susah nih ngejebak pasal nomor 3 ini nih. menjebakan ya. Sebenarnya kita pengen jebakan sih, Oh cuma jadi oh, ini game ini menjebak. eksperimen sosial ini ya? Iya, sama sosial ini. Itu ada kamera. Ada kamera sosial. Iya. Berusaha mencari celah sebenarnya sih Mas. Kenceng banget taunya tuh. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi kita pilih yang mana nih? Ya, yang mana nih? Ini aja. Oke. Nungguin ya. Kayaknya pada tegang Tegang semua. banget nih. Santai aja. Aku dijebak lagi nih, dijebak lagi. Minum dulu, mulai minum dulu. Terlalu manis ya, manisin. Aduh, terlalu manis gitu. Oke. Gini. Organisasi atau kuliah? 3, 2, 1. Organisasinya yang ada. Iya. Iya. Ulang. Oke. Organisasi Organisasi atau kuliah. atau kuliah. Ah, gimana nih mereka belum waktunya udah nari. Buru-buru Gimana sih ya? Aku nggak ngeliat ya, aku nggak ngeliat. Iya, iya, oke. Kamera juga melihat ya, kamera. Kamera lihat ya. Zidan ngeliat ke kita gitu ya. Oke. Oke, kita ulang ya. 3, Organisasi atau kuliah. kuliah. 3, 2, 1. Satunya si paling organisasi, satunya si paling kuliah nih Iya. karena kok bisa beda? Kenapa Akhirnya nih? mereka beda. Akhirnya gitu ya. Kita dapat celah gitu. Berhasil. Oke. Kenapa nih? Di sini kenapa saya bilang organisasi, karena seandainya memang saya menjabat diberi kepercayaan untuk menjadi presma, saya pasti akan membagi skala prioritas saya. Betul, bakal membagi apa sih memang saya dahulukan gitu. Yang pasti memang kewajiban kami sebagai mahasiswa adalah berkuliah. Kewajiban kami sebagai manusia adalah belajar dan terus belajar gitu loh. Itu adalah sudah menjadi kebutuhan primer dari manusia gitu loh. Jika harus memilih, memang ya itu adalah kewajiban utama kami gitu loh sebagai mahasiswa ya, belajar gitu loh. Belajar dan berkuliah, tapi memang seadanya saya diberi kepercayaan untuk menjadi presiden mahasiswa, saya akan mendahulukan organisasi saya gitu loh ketimbang kuliah saya gitu. Maksudnya bukannya berarti saya meninggalkan kuliah loh, bukan. Tapi saya akan menjalankannya secara beriringan gitu loh. Dan saya tidak akan melepaskan tanggung jawab saya di dalam organisasi karena ya terbatas kuliahnya tersebut gitu loh. Kewajiban tetap menjadi kewajiban apapun alasannya. Gitu. Tanggung jawab sih. Jawabannya ya kadang-kadang bikin kita merinding gitu loh, dengarnya kok bisa nemu lagi Kok gitu. bisa kepikiran? Kok bisa kepikiran? Ada-ada gitu. aja itu. Padahal kita mau nyari celah gitu, tapi nggak nemu lagi gitu celahnya. Aduh. Oke, mungkin bisa lanjut ke Mas Habib. Mungkin Mas Habib bisa jawab. Lebih penting yang kuliah. Ya. Karena Iya. memang saya sebagai mahasiswa. Boleh. Oke. Belajar saya juga takut nilai saya buruk. Iya. Betul. Kewajiban yang saya ambil lagi adalah jika saya menjadi wakil Masida. Yap. Kenapa saya memilih Kuliah. Hasilnya kuliah saja karena memang kita udah balance tuh. Kita Balance. nggak sama tapi kita balance. Wih. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi ya. Kok iso meneh lho. Iya loh. Aduh,
Padahal kita baru aja ngehujat. Iya. Kok nanti organisasinya nggak jalan gimana? Tapi kok nggak bisa dikasih pertanyaan itu gitu loh. Kebetulan kita emang di bawah jurang, udah di bawah jurang gitu, di dasar jurang gitu. Bisa saya lanjutin ya ini? Boleh. Karena memang bagi diri saya tujuan saya di sini yang utama saya adalah kuliah. Tetapi memang ada kalanya saya harus bertanggung jawab di dalam suatu organisasi yang sudah saya putuskan untuk saya tekuni. Seperti itu. Waduh. Udah, paslon terakhir nggak apa-apa. Oh iya, oke. Jadi memang tujuan utama saya di sini adalah kuliah dan dalam organisasi itu sendiri karena saya juga sifatnya membantu, jadi mungkin tidak terlalu ofensif apa yang disampaikan Mas Zidan tadi. Tetap ada tanggung jawabnya masing-masing. Waduh, dari tadi pertanyaannya bisa dijawab semua nih ya kata Danang ternyata. Jawab terus. Itu loh. Daripada ntar kita yang malah jatuh. Kita udahin aja. Nggak, pertanyaannya udah habis, game juga udah habis. Makasih buat Kak Zidan dan juga Kak Habib yang udah dateng, nyempetin waktunya weekend ya ke kampus. Oh sekarang weekend ya? Oh, Weekend habis ini. lupa loh. Habis ini malming nih, jangan lupa malmingan ya Kak Zidan sama Kak Habib. Oh, mungkin sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan untuk kalian berdua untuk memberikan closing statement. Silakan Mas. Oke, closing statement ya. Yap. Dari aku dulu ya, boleh? Dulu saya mikir. Saya mikir mungkin bisa jelaskan promosi. Ya. Baik, closing statement dari kami atau dari saya sendiri juga. Di sini saya menekankan untuk pilihlah pilihan yang terbaik menurut kalian. Pilihlah paslon yang memang menurut kalian bisa menjadi pemimpin kalian. Janganlah pilih berdasarkan siapa teman kalian, siapa yang kalian kenal, atau memang siapa yang jadi bestie kalian gitu. Tapi memang pilihlah berdasarkan hati kalian, berdasarkan ya mungkin visi misinya atau memang apa tujuannya gitu. Pilihlah berdasarkan hal tersebut karena pemimpin akan terlahir dari pilihan hati bukan pilihan dari saran teman. Gitu sih. Saya juga nih. Iya. Silakan. Kalau dari saya sendiri, teman-teman mohon pilihlah sesuai keinginan kalian. Pilihan ini menentukan, menentukan masa depan. Ya nggak terlalu depan juga ya. Jadi apa ya? Seperti kata Mas Zidan tadi, karena kita sehati jadi agak sama-sama dikit. Pilihlah sesuai hati kalian, karena pilihan kali ini akan menentukan. Seperti itu. Sudah cukup. Wah, terima kasih nih. Ada lagi nggak? Mungkin ada yang mau tambahin? Kita ngejokes tadi. Ini insya Allah ini pancelannya ya. Insya Allah hati kalian tuh pasti yang terbaik sih. Kalian juga kan kalau milih doi berdasarkan hati tuh. Waduh. Ya itu sih. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Kak Zidan dan juga Kak Habib. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton podcast Kama Paslon 3 ini. Jangan lupa untuk nonton paslon 1 dan paslon 2. Dan jangan lupa untuk mengikuti rangkaian acara Pemira sampai dengan hari hanya nih ya Kak Dana. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup kita jargon dulu kali ya. Boleh. Mungkin mas-mas ini yang paslon boleh mimpin jargon kita bareng-bareng. Masih inget gak nih jargonnya apa? Choose the next leader. Nah, bahasa Inggris ya orang iso, bahasa Inggris ki. Iso lah. Iso ya. Kudu nih iso ki. Iso ra iso harus iso. Choose the next leader. Gitu betul kan? Ya, betul. Oke, kita langsung aja ya. Oke. 3 2 1. Pemira 2022. Choose the next leader. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Don't forget subscribe, like, and comment. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Iya. Ditunggu sponsornya. Iya. Oke, terima kasih. Thank you ya. Udah di-cut belum itu? Udah. Oke.